bahwa seolah-olah Johnson sudah meniduri wanita ini gitu loh. Ini ada di Twitter nih ya. Ini nanti penyidik yang akan ahli cyber akan mengecek siapa pelakunya ini. Nanti penyidik membuktikan bahwa ini semua adalah dari Dewi Persik. Ini benar-benar merupakan suatu upaya untuk mendongkrak atau apa gitu loh. Mendongkrak popularitas atau apa. Kenapa harus begini gitu loh. Kan ini kan terlalu vulgar cara begini. Terlalu nggak masuk di akal gitu loh. Masifers ke Waduk Jatiluhur di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Ajang liburan yang diberi nama Summer Fun with the Massive ini memang tidak hanya sekedar menikmati deburan air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Mereka juga menjajal seperti apa serunya saat bisa naik kapal kano. Dan beginilah aksi Rian CS saat untuk pertama kalinya bisa menyisiri Waduk Jatiluhur dan melewati barisan kerambah dari atas kano yang hanya diawaki oleh 2 orang saja. Pemirsa, salam on cam. Kita sudah sampai lokasi. Ini dia lokasinya. Memang kita kembali ke alam. Mungkin kalau kita biasa di Jakarta ngelihat banyak gedung-gedung, bising. Tapi kali ini kita ke tempat yang banyak pohonnya. Terus memang kembali seperti ya di alam terbuka aja sih. Ayan putar-putar. Ini biar nanti kalau misalnya nyemplung, jadi nggak tenggelam. Ini namanya dayung. Dayung kan siap mendayung di air keruh. Oke, doakan ya, mudah-mudahan nanti nggak ada rintangan yang berarti karena takut ntar jatuh terus ada buaya kan. Main olahraga. Pengalaman pertama kali juga naik kano dan harus mendayung sejauh itu. Tapi seru karena kita mendayung hari ini nggak cuma sendirian tapi bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kayak penyesuaian dulu gitu, dan setelah beberapa lama baru ngerti selanya gimana, baru caranya belok gimana, caranya biar maju ke depan gimana gitu. Keseruan Rian dan kawan-kawannya saat memacu adrenalin di atas air rupanya sempat berubah menjadi ketegangan. Pasalnya dalam keadaan air tenang, tiba-tiba saja kano yang ditumpangi Wahyu The Massive terguling hingga ia dan satu rekannya harus tercebur ke dalam air. Lalu benarkah Wahyu sempat merasakan hal aneh sebelum kanonya terguling? Dan apa reaksi Rian CS soal mitos yang terlanjur beredar di kawasan Waduk Jatiluhur? Kalau terbalik, wah, Keke gimana Ke? Nggak usah. Berhubung tadi udah hampir dapat urutan pertama, menang. Tadi balapan sama Kiki di urutan kedua, tapi ternyata nggak tahu kenapa tiba-tiba perahu kita padahal lagi stabil banget, tiba-tiba perahunya kebalik dan semuanya nyemplung. Jadi harapan untuk jadi juara 1 kayaknya pupus, tapi yang penting kan main air, jadi harus basah. Kalau nggak basah nggak afdol. Sempat dengar juga sih yang mitos itu ya, yang katanya ada ikan-ikan yang menyeramkan, tapi ya kita sih kan nanya-nanya juga kan ke orang-orang yang ada di sini, aman kok gitu. Udah, tadi alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa, paling cuma Wahyu aja yang terbalik kanonya. Panorama yang disuguhkan alam Waduk Jatiluhur memang tidak hanya tertuju pada bendungan air yang luasnya sekitar 8.300 hektar area saja. Adanya alam buatan yang berada di sekitar waduk rupanya sangat cocok untuk melakukan kegiatan outbound. Bahkan kelima cowok ini pun tak henti-hentinya mengabadikan aksi mereka dengan latar belakang hutan buatan Waduk Jatiluhur. Suasana penuh keakraban ini makin seru karena alunan suara Rian yang diiringi para personil The Massive ikut menjadi pelepas lelah usai memacu adrenalin di alam bebas. Kenapa kita memilih tempat ini, karena memang suasananya alamnya tuh bagus gitu, dan dekat juga sih dari Jakarta kan.
Karena memang di konsep cover albumnya The Massive Hidup Lebih Indah ini, memang kita pengen ngambil nuansa yang alam, yang di outdoor gitu, dan di sini yang paling pas gitu, karena nggak usah harus jauh-jauh kemana gitu. Melihat keseruan Rian bersama teman-temannya ini seolah menghapus sejenak statusnya yang telah menjadi seorang ayah dari satu orang anak ini. Lantas mengapa Rian tak mengajak istri juga buah hatinya untuk ikut dalam Summer Fun with the Massive? Benarkah jika Rian memang melarang istri dan anaknya yang baru berusia 1,5 tahun itu untuk ikut bersama dirinya? Karena masih kecil juga anakku, masih 1,5 tahun, dan panas juga kan, jadi kalau acaranya di indoor sih pasti diajak sih. Kalau aku sih nggak menyarankan sih, karena pasti panas gitu kan, jadi memang tadi udah aku suruh di rumah aja. Sekarang belum, karena memang nggak sempet megang-megang handphone tadi, karena kan main air juga, jadi paling nanti pas di jalan nelpon biasanya. Kan kalau pas dengar suaranya kan masih kecil gitu kan, apa abai gitu, yang belum jelas gitu, itu yang ngangenin banget. Merasa telah difitnah, pengusaha mobil super mewah laporkan Dewi Persik ke pihak polisi. Lantas siapkah Dewi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan Johnson Yaptonaga? Temukan saya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Buntut dari pengakuan Dewi Persik yang menyebutkan seolah-olah kalau dirinya memiliki hubungan dan juga telah dinikahi oleh konglomerat muda bernama Johnson Yaptonaga, sepertinya akan menyeret Dewi Persik ke persoalan hukum. Pasalnya, Johnson yang tidak terima dengan pengakuan DP itu melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, telah melaporkan DP ke pihak berwajib atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan imbasnya pun tak tanggung-tanggung. DP terancam hukuman 5 tahun penjara. Ya, memang ada laporan dari saudara Johnson sebagai pengusaha muda membidangi mobil Lamborghini. Yang bersangkutan tidak terima ada pemberitaan di beberapa program media yang menyatakan bahwasanya seseorang inisial DM alias DP mengaku Johnson adalah suaminya. Atau mereka pernah menikah dan belum dirame-ramekan saja. Karena itu tidak benar, saudara Johnson melaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kaitan kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Juga Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Sudah berlebihan dan dianggap kan ini sebagai main-main ya, sebagai lelucon ya. Makanya kita mengadakan tindakan hukum. Laporan Johnson Yaptonaga ke pihak berwajib ini tentunya bukan hal baru bagi Dewi Persik. Pasalnya sebagai artis kontroversial, DP memang langganan berurusan dengan pihak kepolisian. Bahkan hukuman 3 bulan kurungan yang pernah ia jalani di rutan Pondok Bambu akibat perkelahiannya dengan Julia Perez sepertinya tak membuat DP jera. Lalu akankah kali ini DP bisa lolos dari jeratan hukum terkait kabar kedekatannya dengan seorang pengusaha supplier mobil mewah? Atau justru lagi-lagi mantan istri Saiful Jamil ini akan terjerembab ke dalam hotel Prodeo? Kenal di acara balap doang. Iya dulu. Terus pada waktu DP dibui pernah menjenguk nggak? Ngapain dia demo? Suka juga enggak? Kelasnya kelas dangdut lagi. Iya, Pak. Saat ini penyidik sedang mempersiapkan ya dari Subdit Cybercrime Krimsus mempersiapkan administrasi penyidikan untuk memanggil yang pertama saudara Johnson sendiri sebagai pelapor. Kemudian kita cari saksi, kita cari bukti-bukti ya, pendukung laporannya, baru kemudian terlapor. Bahwa ada kata-kata dari Dewi Persik bahwa sudah nikah dengan Johnson, sudah 3 tahun berhubungan, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan katanya sudah nikah tapi belum dirayakan, ya kan? Jawa, Cina Medan lah segala macamnya. Itu bahasa-bahasa siapapun akan dirugikan kalau sampai ada kata-kata seperti itu. Nanti penyidik akan mengecek ini siapa ya? Ini siapa yang membuat di Twitter ini bahwa seolah-olah Johnson sudah meniduri wanita ini gitu loh. Ini ada di Twitter nih ya. Ini nanti penyidik yang akan ahli cyber akan mengecek siapa pelakunya ini. Nanti penyidik membuktikan bahwa ini semua adalah dari Dewi Persik, ini benar-benar
merupakan suatu upaya untuk mendongkrak atau apa gitu loh, mendongkrak popularitas atau apa? Kenapa harus begini gitu loh? Kan ini kan terlalu vulgar cara begini, terlalu nggak masuk di akal gitu loh. Entah sampai kapan konflik di antara DP dengan Johnson ini akan terus memanas. Yang pasti di balik ketegasan Johnson yang sudah membawa persoalan ini ke ranah hukum, benarkah jika ia masih menunggu itikat baik DP untuk bisa meminta maaf langsung kepadanya? Dia segera minta maaf agar Johnson mulai berpikir apakah akan meneruskan atau tidak. Ya, mungkin dia itu cara terbaik bagi Dewi Persik. Karena akan terlalu besar pengorbanannya nanti bagi dia diproses secara pidana, waktu dan reputasi. Apa salahnya dia dari sekarang ini datang ke Johnson minta maaf terang-terangan, ya? Mungkin Johnson akan berpikir 2 kali. Komennya dong, Mami. Enggak ada komen apa-apa. Gimana Mi yang kemarin Mi? Apa Thomas? Mas Thomas gak usah mas, gak usah sampai dikit. Mau.